Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada perkuliahan optimasi website dan media sosial pada pertemuan 10. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuat konten menggunakan CMS WordPress. Membuat konten berkualitas dan diinginkan pengguna adalah upaya dengan dampak terbesar pada website kita. Nah, pada pertemuan 5 kita sudah belajar mengenai teorinya, bagaimana membuat konten yang baik untuk SEO. Kali ini kita akan berlatih untuk membuat konten menggunakan CMS WordPress. Jadi ini adalah implementasi atau penerapan dari teori pada materi yang kelima. Baik, yang pertama adalah membuat draft. Jadi penting untuk membuat draft atau konsep sebelum kita mempublikasikan konten pada website. Membuat draft terlebih dahulu akan memberi kita banyak manfaat. Itu membuat kita bisa fokus mengolah konten, bagaimana kita merangkai kata-kata, bagaimana kita menyajikan informasi, lalu kita juga dapat menghindari typo atau kesalahan pengetikan dengan mengoreksi terlebih dahulu tulisan kita menggunakan spell checker pada aplikasi word processor atau aplikasi pengolah kata-kata seperti Microsoft Word, atau mungkin kita juga bisa menggunakan Google Docs. Selain itu, ketika membuat draft menggunakan word processor, kita bisa mengontrol jumlah kata pada konten yang kita buat. Sebuah konten yang baik paling tidak memiliki 1000 kata atau lebih. Baik, akan saya tunjukkan bagaimana melakukan pengeditan atau memperbaiki teks pada aplikasi Google Docs. Misalnya, kita akan membuat sebuah draft mengenai artikel yang membahas mobil. Kita akan membahas mengenai misalnya Toyota Avanza. Toyota Avanza adalah mobil yang diproduksi oleh Toyota. Di sini kalau kita ingin melihat berapa kata yang sudah kita ketik, kita bisa melihat ke tools, kemudian kita pilih word count. Di sini kita bisa lihat kita sedang menulis satu halaman, ada 8 kata, kemudian 56 karakter, dan jika tanpa spasi ada 49 karakter. Kita juga bisa memilih untuk menampilkan penghitung kata atau word count ketika kita mengetik. Misalnya nah, nanti di sini akan muncul berapa kata yang sudah diketik. Lalu kita juga bisa memanfaatkan text editor atau word processor ini untuk mengecek kesalahan penulisan. Misalnya, jika kita melakukan kesalahan dalam mengetik suatu kata, lalu dikenali oleh word processor, kita akan mendapati kata yang salah tersebut ditandai garis bawah berwarna merah. Atau misalnya jika kita menulis banyak kata yang salah, misalnya kita sudah menulis artikel yang panjang lalu salahnya banyak. Misal gini, saya sengaja salah-salahkan ya. Nah, ini akan banyak ditandai merah. Lalu apakah kita harus membenarkan atau mengoreksinya satu persatu? Kita bisa mengkoreksinya sekaligus dengan cara ini. Kita memerintahkan tools untuk mengecek spelling and grammar-nya. Nah, ini kata-kata yang ditandai akan ditanya bagaimana jika kata ini diproduksi, dikoreksi menjadi diproduksi. Jika kita setuju, kita klik accept. Lalu dia akan mengoreksi kata berikutnya. Change mulia to mulai. Jadi dia cukup mengerti konteksnya ya. Meskipun sebenarnya ada kata mulia dan itu bukan kata yang salah, dia akan melihat susunan katanya. Dan ini bukan kata yang tepat,
Kita harus edit menjadi mulai. Ya, PDA menjadi pada, accept. Harap menjadi harga. Oke. Jadi itu sedikit tips untuk membuat draft dan melakukan penyuntingan atau editing secara profesional. Setelah draft artikel kita jadi, kita sudah lakukan pengeditan, pengoreksian, dan memastikan tidak ada lagi kesalahan pengetikan, dan kita sudah memastikan atau bahkan mungkin sudah mempersilahkan teman kita atau rekan kerja mungkin mengecek bagaimana kualitas artikel kita, apakah teman kita bisa dengan mudah memahami konten yang kita buat tadi, kita bisa langsung menerbitkannya pada WordPress. Bagaimana langkah-langkahnya? Pertama, tentu saja kita harus login sebagai admin dengan mengunjungi WP admin. Ketika kita sudah masuk ke dashboard, pilih menu post, lalu pilih tambah baru. Setelah itu kita akan diarahkan ke halaman editor. Halaman tempat kita bisa melakukan pengeditan konten atau artikel kita. Sebelumnya kita akan berkenalan dulu dengan text editor yang dimiliki oleh WordPress. Editor pada WordPress ini bernama Gutenberg. Ini termasuk editor yang baru belakangan diperkenalkan oleh WordPress untuk menggantikan editor yang lama. Nah, keunggulan Gutenberg ini adalah kita dapat membuat konten dengan cara drag and drop, karena bentuk editornya tidak seperti pengolah kata pada umumnya, namun bentuknya adalah dibikin seperti blok-blok atau section-section gitu, perbagian-perbagian, di mana setiap blok atau setiap bagian ini dapat dikustomisasi. Gutenberg ini tampil dengan minimalis ya, sehingga nyaman digunakan dan tidak membingungkan pengguna. Ya, ini relatif dibandingkan dengan editor yang sebelumnya. Mungkin jika pernah mencoba WordPress yang versi sebelumnya, editornya itu berbeda dengan Gutenberg ini. Nah, lalu blok-blok pada Gutenberg ini dapat diset untuk menjadi format teks tertentu seperti subheading, paragraf atau quote. Selain itu, untuk melengkapi konten, Gutenberg juga menyediakan fitur untuk menyematkan gambar atau picture, kemudian link atau video juga, atau kita ingin menyematkan komponen tertentu seperti misalnya menyisipkan sematan atau embedded video misal dari YouTube atau playlist dari Spotify, mungkin itu juga bisa. Atau menambahkan komponen tertentu, misalnya kita ingin menambahkan tombol, itu juga bisa dilakukan pada Gutenberg. Kita sebagai content creator dapat memanfaatkan blok-blok tersebut untuk membuat bagian-bagian konten supaya tampilannya bagus dan informasinya lebih bisa nyaman dikonsumsi oleh pembaca. Misalnya untuk paragraf, kita bisa membagi paragraf supaya tidak terlalu panjang pada setiap paragrafnya, sehingga membuat wall of text atau dinding yang berisi penuh teks yang membuat tampilan konten itu tampak membosankan dan tidak membuat tertarik membaca. Kita juga bisa memanfaatkan bullet and numbering untuk membuat daftar, list begitu, atau kita juga bisa menyisipkan quotes atau kutipan supaya konten tidak monoton. Lalu misalnya kita ingin memberikan penegasan pada kata-kata tertentu, kita juga bisa membuat cetak tebal, cetak miring, atau memberikan garis bawah. Dan juga kita bisa memanfaatkan fitur yang lain. Itu sangat banyak, nanti bisa dieksplor pada fitur blognya. Namun, di samping semua kelebihan di atas, tentu sebuah fitur atau sebuah produk itu punya kekurangan. Nah, karena fungsionalitasnya yang kompleks dan fiturnya yang banyak, ini membuat Gutenberg membutuhkan koneksi internet yang cepat dan stabil. Karena jika tidak, nanti editornya tidak akan dimuat dengan sempurna, tidak akan terload semuanya. Kita login,
dalam WordPress. Di sini kita pilih menu post, lalu tambah baru. Baik, kita sudah masuk ke halaman editor. Ini yang disebut dengan Gutenberg. Nah, di sini kita ada cara mulai menulis atau ketik garis miring untuk memilih blok. Coba kita ketik garis miring di sini ya. Ya, jika kita mengetik garis miring pada sebuah blok, akan muncul saran. Kita akan memasukkan apakah tajuk atau title ya, judul atau kode, sematan, gambar. Nah, masing-masing ini bisa kita pilih. Kita sudah membuat satu paragraf, lalu kita tambahkan blok dengan menambahkan di sini. Atau kita juga bisa cukup dengan meng-enter. Nah, ini kita akan masuk pada blok berikutnya. Misalnya di bagian ini kita ingin menambahkan gambar. Ketik saja di sini. Gambar. Oke, lalu muncul, tinggal kita mau mengupload atau menyisipkan dari URL. Ini drag and drop-nya yang dimaksud adalah seperti ini. Misalnya kita tambahkan lagi satu paragraf. Nah, ini kita bisa memindahkan blok-blok dengan melakukan drag and drop seperti ini, atau dengan tanda panah begini. Ini akan memudahkan kita membuat susunan informasinya. Jika kita ingin menghapus blok, klik tanda ini, lalu hapus blok. Kemudian kita tambahkan blok lain, kita cari di sini. Ada banyak sekali elemen-elemen yang bisa digunakan, tinggal sesuai kebutuhan yang kita inginkan ketika membuat konten. Nah, selanjutnya mengenai isi atau konten itu sendiri. Kita tahu bahwa kata kunci itu penting untuk dimasukkan pada konten. Sisipkan kata kunci mulai dari judul, lalu membuat subjudul, dan di dalam paragraf. Nah, jangan lupa juga menginputkan link atau mereferensikan website lain atau postingan kita yang lain di website kita sendiri. Ini akan meningkatkan kualitas informasi konten kita karena kita merujuk pada informasi yang lain, sehingga itu juga membuat jaringan antar konten itu kuat. Nah, pada Gutenberg untuk menyematkan link kita bisa meng-highlight atau mengeblok kata yang ingin kita buat sebagai link, lalu masukkan link yang diinginkan. Nah, lalu pada proses memasukkan kata kunci ini kita bisa mendapatkan manfaat dari plugin Yoast SEO. Ya, contohkan kita masukkan kata kunci yang ingin kita targetkan, lalu Yoast SEO akan mengevaluasi konten kita berdasarkan berapa banyak jumlah kata kunci yang disisipkan dalam konten. Nah, nanti kita akan diberitahu ketika konten kita sudah memenuhi standar SEO, kita akan mendapatkan tanda hijau. Nanti Yoast SEO juga akan memberikan rekomendasi-rekomendasi langkah apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki konten. Misalnya menambahkan kata kunci pada subheading, atau kita harus memecah sebuah paragraf supaya tidak terlalu panjang, atau tambahkan subheading di sini, atau beberapa saran yang akan berguna untuk kita jika kita ingin meningkatkan kualitas konten. Selanjutnya kita coba fitur untuk melihat kata kunci. Misalnya kita menggunakan kata kunci harga Toyota Avanza. Tambahkan terbaru. Lalu kita bisa memanfaatkan plugin Yoast SEO. Nanti ketika sudah menginstal Yoast SEO akan muncul tampilannya di sini seperti ini. Kita isi saja di sini harga Toyota Avanza. Ketika kita masukkan kata kunci utamanya, dia akan mengevaluasi keseluruhan konten lalu menghitung seberapa banyak kata kunci yang sudah kita sematkan, dan kita bisa melihat analisis SEO-nya di sini. Maaf, saya salah. Lalu dia akan memberikan saran. Oke, ada masalah. Misalnya belum ada tautan keluar, belum ada tautan internal, lalu panjang
deskripsi metanya belum cukup. Lalu di sini ada juga panjang artikel yang disarankan masih kurang. Kemudian judul SEO-nya terlalu pendek. Kemudian ada juga kata kunci di slug-nya yang belum masuk. Nah, ini saran-saran inilah yang kita gunakan untuk memperbaiki kontennya. Oke, di WordPress ini juga terdapat fitur pendukung untuk posting. Nah, beberapa di antaranya yaitu untuk melakukan penjadwalan, kemudian memberikan kategorisasi dan tag pada konten, dan mengelola gambar. Nah, yang pertama mengenai penjadwalan ini, WordPress menyediakan fitur untuk menerbitkan post sesuai waktu yang kita inginkan. Ini mungkin bisa membantu kita pada situasi di mana saat-saat kita tidak bisa melakukan posting secara langsung pada waktu yang sudah ditentukan. Misalnya, pada saat jadwalnya posting, kita sedang bepergian sehingga tidak bisa membuka laptop atau memposting. Nah, itu kita bisa membuat draft di hari sebelumnya, lalu menjadwalkan penerbitannya sesuai yang kita inginkan. Kemudian ada lagi kategori dan tag. Nah, membuat kategori dan memberikan tag pada posting akan memudahkan navigasi bagi pengguna. Ini akan membantu pengguna untuk melihat postingan-postingan yang berkaitan atau berhubungan, mungkin dalam kategori yang sama, atau kita berikan tag yang sama. Selanjutnya mengenai gambar. Nah, gambar ini sebenarnya pada dasarnya dapat menambah kualitas konten jika gambarnya mendukung informasi yang ada dalam konten. Nah, namun ada beberapa pertimbangan ketika kita harus menyematkan gambar dalam sebuah konten. Gambar yang baik adalah gambar yang memiliki makna dan mendukung informasi yang ingin kita sampaikan. Nah, mengapa harus mempertimbangkan itu? Karena gambar adalah tambahan yang bisa menambah beban pada sebuah konten. Dalam artian, kan gambar ada ukurannya ya, berapa megabyte. Nah, itu yang akan menambah beban load ketika website kita itu dimuat. Untuk itu, gunakan gambar hanya jika benar-benar memberi nilai tambah. Nah, jika tidak, lebih baik tidak usah ditambah gambar. Karena fungsi gambar pada konten itu bukanlah sekedar sebagai penghias, namun juga harus mendukung informasinya. Jika kita memang harus menggunakan gambar, kita ingin menyematkan gambar pada konten, usahakan gunakan peralatan untuk mengompres gambar supaya ukurannya menjadi seminimal mungkin, namun tidak sampai mengorbankan kualitasnya, sehingga tetap bisa dilihat oleh pembaca. Misalnya kita sudah membuat draft, kita bisa menyimpannya. Ketika kita menyimpan di sini, itu berarti belum diterbitkan, dia akan tersimpan sebagai draft. Lalu jika kita ingin menerbitkan, kita bisa mengklik yang ini, menerbitkan. Jika kita ingin menerbitkan dengan penjadwalan, kita klik di bagian terbitkan ini, diganti, karena defaultnya secepatnya, artinya setelah kita klik terbitkan, itu akan segera terbit. Kita bisa mengganti jadwalnya di sini. Pilih saja harinya, lalu masukkan juga jamnya. Nanti akan tersimpan sebagai draft dan WordPress akan menerbitkannya secara otomatis pada tanggal yang sudah ditentukan. Fitur lain di sebelah sini adalah kategori. Jadi kita bisa mengkategorikan artikel konten kita ini supaya dia nanti akan memudahkan dalam navigasi. Misalnya pembaca ingin membaca artikel pada kategori otomotif misalnya. Nah, nanti postingan-postingan yang berkaitan dengan itu akan dijadikan satu sehingga memudahkan pengguna dalam membaca konten-konten lain yang berkaitan. Untuk gambar, kita tadi sudah lihat, untuk gambar kita bisa masukkan di sini. Nah, hanya saja ingat untuk melakukan pengompresan terlebih dahulu. Coba kita cari kompres gambar.
Nah, ini banyak sekali peralatan-peralatan untuk melakukan kompres gambar. Namun kita juga harus memastikan dulu setelah dikompres gambarnya apakah masih bisa dilihat dan seberapa besar ukurannya. Oke, ini yang terakhir dan cukup penting mengenai metode menulis dalam menyampaikan informasi pada konten yang berupa artikel. Terlepas dari bagaimana kita menulis secara teknis ya untuk memposting, bagaimana menggunakan editor, ada satu hal penting yang perlu kita perhatikan, yaitu bagaimana kita mendeliver sebuah informasi sehingga itu memberi nilai tambah bagi pengguna. Ada satu metode yang dinamakan metode inverted pyramid atau piramida terbalik. Nah, kita dapat meningkatkan kualitas konten dengan membuat struktur informasi menggunakan metode ini. Piramida terbalik adalah metode yang digunakan oleh jurnalis dan penulis untuk menggambarkan bagaimana informasi itu harus diprioritaskan dan disusun. Nah, ini adalah metode yang umum untuk menulis berita. Lalu kemudian banyak diadaptasi untuk jenis-jenis teks lain, misalnya seperti artikel blog, kolom editorial, atau lembar pemasaran. Ini dapat digunakan untuk kita membuat konten sehingga informasinya lebih terstruktur. Kita bisa lihat pada gambar, piramida terbalik itu adalah informasi yang paling berbobot, paling dibutuhkan oleh pengguna, diletakkan di paling atas. Ini mungkin jawaban dari pertanyaan apa, mengapa, siapa, kapan, dan bagaimana. Lalu, pada bagian selanjutnya kita berikan informasi penting atau detail-detailnya yang terkait. Nah, ini di mana kita bisa menjabarkan detail informasi yang mendukung informasi utamanya. Lalu, pada bagian terakhir baru kita tuliskan informasi-informasi umum atau latar belakang yang berhubungan dengan informasi-informasi tersebut. Baik, saya akan berikan contoh bagaimana menyusun informasi seperti inverter pyramid. Ini adalah salah satu contoh artikel dengan kata kunci harga mobil Avanza. Nah, ini adalah salah satu cara menyampaikan informasi. Nah, di sini ketika saya mengetikkan harga mobil Toyota Avanza, berarti kan intensi saya adalah mencari berapa sebenarnya harga mobil Avanza. Tapi seringkali misalnya ada blog yang seperti ini menawarkan untuk memberi informasi harga mobil Avanza, tapi seringkali dimulai dengan informasi-informasi yang umum. Misalnya di sini kita membaca diluncurkan pertama kali tahun 2003, kita belum mendapatkan informasi harga. Lalu di sini belum ada harga. Lalu kita malah diminta mengunjungi link lain harga mobil Avanza bekas di sini. Lalu turun lagi, ternyata di sini baru ada informasi mengenai harganya. Jadi kita harus membaca ini semua dulu, baru kita mendapatkan informasi yang kita cari di sini. Nah, sementara di sini ada website lain yang menampilkan informasi dengan seperti ini. Sekali kita buka, kita bisa melihat harganya. Oh, antara 196 sampai 224 juta. Nah, lalu di bawahnya ada informasi lain yang mendukung. Nah, di sini ada varian yang lainnya. Ini adalah informasi yang detailnya untuk mendukung informasi yang di atas. Nah, lalu di bawahnya informasi-informasi lain yang umum saja. Ada rekomendasi mobil, lalu ya, ini ada informasi yang lebih lengkap lagi, ada review, kelebihan dan kekurangan, lalu informasi mengenai mobilnya sendiri bagaimana. Ini diletakkan di bagian yang paling akhir. Jadi begini konsep menyampaikan informasi di mana kita memprioritaskan untuk menyampaikan bagian yang paling penting terlebih dahulu, baru di bawahnya informasi-informasi yang mendukung.
ini akan membuat pengguna cepat mendapat informasi, yaitu salah satu cara untuk meningkatkan kualitas konten dari sisi memprioritaskan informasi sehingga pengguna dapat menemukan informasi secepat mungkin. Lalu ada juga cara meningkatkan kualitas konten dengan memudahkan navigasi. Jadi kita tahu bahwa mungkin artikel yang kita buat itu panjang, jadi kontennya memang isinya banyak dan mendetail. Lalu bagaimana caranya untuk memudahkan pengguna menemukan informasi yang diinginkan? Ada metode lain dengan memberikan daftar isi. Jadi daftar isi ini semacam ini, menampilkan daftar bagian-bagian apa saja yang terdapat dalam artikel ini untuk bisa mempersingkat mengunjunginya. Misalnya kalau kita membacanya secara biasa, misal dari atas ke bawah, kita harus membaca panjang, langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan seterusnya. Tapi mungkin kita sudah mengetahui langkah-langkah itu dan ingin langsung membaca pada bagian spesifik yang kita inginkan. Nah, misal kita ingin ke pengaturan website, kita ingin tahu mengenai pengaturan website. Nah, di sini disediakan daftar isi, lalu kita bisa mengeklik dan langsung menuju pada informasi yang kita inginkan. Kita coba klik pada pengaturan website. Nah, lalu dia akan menuju pada bagian artikel yang membahas mengenai pengaturan website. Ini juga akan mempermudah pengguna dan mempersingkat waktu sehingga menghemat waktu untuk menemukan informasi. Nah, ini patut untuk dieksplorasi dan pada intinya konten yang kita buat supaya berkualitas itu adalah memperbaiki atau meningkatkan pengalaman pengguna sehingga memberikan nilai tambah dibanding artikel-artikel yang lainnya. Misalnya, jika kita lihat ada artikel yang sama-sama membahas mengenai cara membuat website dan sama-sama kontennya panjang seperti ini, tapi dia tidak membuat daftar isi, mungkin kemungkinan pengguna yang ingin lebih mudah dan cepat akan memilih konten yang seperti ini. Begitu. Kita juga harus fokus dan terus mengingat untuk kembali kepada kata kunci. Ingat bahwa kata kunci adalah sesuatu yang ingin diketahui oleh pembaca. Jadi kata kunci adalah pertanyaan utamanya. Fokus untuk memberikan jawaban dari pertanyaan itu. Karena pada dasarnya jawaban dari pertanyaan itulah yang paling dicari oleh pembaca. Lalu inverted pyramid ini akan membantu kita mendeliver informasi untuk bisa dipahami intinya secepat mungkin oleh pembaca. Nah, karena pembaca pasti akan memilih konten mana yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu yang paling cepat, paling tepat, dan dalam waktu paling singkat. Sehingga dengan menggunakan metode ini, kita tidak banyak membuang waktu pembaca untuk membaca mungkin detail-detail yang terlalu panjang atau informasi-informasi umum yang bertele-tele. Baik, demikian pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.